Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habibullah, amma ba'd. Mirsa, jumpa lagi dengan saya Julia Kamila di program kesayangan kita, ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini kita membahas sebuah tema yang luar biasa, yakni gerakan menanam pohon untuk kehidupan. Telah hadir di studio dan juga di ruang virtual narasumber yang akan menemani kita kurang lebih selama 60 menit ke depan. Dan kita sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Ini ada yang pertama Dr. Anda Hajah Mu'linah Sohib Ning Muli. Assalamualaikum. Apa kabar Ning? Sehat. Semangat ya Ning? Semangat banget. Harus. Baik. Ini sebagai penggerak pertanian pesantren begitu, dan di sebelah kanan beliau ada yang juga tidak asing lagi pernah menjadi tamu saya dari LPBI, rekan Saiful Anam. Cak Anam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Konsisten ya di LPBI? Oh siap. Siap, oh subhanallah, keren. Dan di ruang virtual segera kita sapa ada Mas Rurid Rudianto, Ketua Pokja Perhutanan Sosial PWNU. Assalamualaikum Mas Rurid. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar? Baik. Ini saya lagi dengan para mahasiswa Unira untuk mendukung di mahasiswa pecinta alam. Barusan ambil bibit bantuan dari cabang dinas kehutanan Jawa Timur. Oh subhanallah. Baik, terima kasih, masih di lapangan. Oke, keren. Nanti kita ngobrol lagi. Dan berikutnya ada Yayu Isihana, Mbak Yayu, aktivis penanam pohon. Assalamualaikum Mbak Yayu. Bisa mendengar suara kami? Oke. Baik, coba kita ke studio dulu dan saya ke ini ya, ke Cak Anam dulu. Cak Anam, ini apa ya istilahnya gerakan menanam pohon untuk kehidupan. Ini bisa disampaikan kepada pemirsa. Penggagas ini siapa ya? Ini berawal dari diskusi kawan-kawan di Perhutanan Sosial. Iya. Bahwa ada momen di tanggal 28 itu sebagai Hari Tanam Pohon Nasional kan gitu. Dan memang sejak awal kita di LPBI kita peduli dengan lingkungan. Kegiatan-kegiatan menanam pohon ini tidak pernah kita hentikan. Iya. Pada setiap musim awal penghujan pasti itu kita lakukan. Meskipun misalnya di berbagai daerah, di berbagai kabupaten itu selalu kita lakukan penanaman pohon secara bersama-sama. Dan kebetulan di momen ini ada perhutsos juga sehingga kita bisa menyatu untuk menggerakkan semua elemen yang ada di Nahdlatul Ulama agar bisa ayo bareng-bareng kita menanam pohon. Karena apapun yang terjadi kalau kita menanam itu insya Allah tidak ada minusnya. Meskipun misalnya pohon itu nanti mati misalnya, masih ada juga di tahun depan kita tanami lagi. Saya kira semacam itu. Pohon yang hidup saya kira manfaatnya sangat luar biasa. Betul. Kemudian beberapa kejadian bencana juga banyak yang menghabiskan pohon. Nah, itu juga kita harus memperhatikan. Kita tahu ada kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Jawa Timur itu juga tidak sedikit pohon yang mati, sehingga kita perlu mengganti pohon-pohon itu meskipun tidak di tempat yang sama, tetapi harus selalu kita ganti itu. Itu konsisten ya teman-teman di sana. Kita wajibkan. Oh, Masya Allah. Kita sudah mempunyai komitmen bahwa menanam pohon itu adalah kewajiban kita. Saya kira nggak ada salahnya itu tetap kita lakukan dan kita teruskan kepada generasi-generasi yang mendatang bahwa menanam pohon itu baik. Oke, baik. Ini ada tambahan dari Mas Rurid yang ada di lapangan ini Mas terkait dengan gerakan menanam pohon untuk kehidupan. Ide itu muncul subhanallah dari mana itu? Ya dari ngobrol-ngobrol. Ini kan penyampaian kegiatannya pilkada serentak ya. Untuk mengisi ini ya daripada masyarakat nanti sibuk dengan urusan politik saja. Nah, kemudian kita ajak untuk menanam pohon. Kita tanggal 28 November ini pohon Indonesia ya.
kita bagi di beberapa titik lokasi, antara lain di Tulungagung, Blitar, Malang, Nganjuk, terus kemudian Pasuruan, wilayah Jogja, terus ada di Mojokerto, di tempatnya Canang, sekitar terus kemudian kita sama ada sekian yang baik orang yang kita bangun tujuannya adalah untuk konservasi mata air lalu data mata air sama kehidupan manusia dan yang kedua memang untuk selatan karbon yang kita tahu perubahan itu dengan pemanasan global itu lebih banyak yang memang kita sudah maju terbang belum diperhatikan sehingga terjadi kecil itu yang bisa kita lakukan di masing-masing wilayah. Terus kemudian nanti harusnya akan jadi aksi besar untuk itu juga ini berarti kita mungkin kalau beberapa hari kita manfaatkan untuk aksi Baik, Mas Urid, baik. Ini dilaksanakan tanggal berapa ya izin? Tanggal 20 akan sama-sama hari Kamis lusa. Oh subhanallah, 28 November lusa ini. Iya. Allah karim, baik. Tadi saya dengar ini ya, memang agak kurang begitu bagus mungkin pendengaran kami di sini di studio sinyal atau apa. Di banyak titik kah? Di 10 titik. 10 titik. 10 titik ada di Jawa Timur aja ya ini berarti ya? Oke. Titik ini sudah melalui tahapan seleksi atau gimana ini Mas? Sudah, jadi ini apa saja kabupaten sudah ada itu tapi ada apa kita terus kemudian ada lembaga pendidikan kita baik lembaga akal desa kita bangga kita masih bareng ya. dan Oke, izin kita beralih ke studio dulu, Mas Lurid. Baik, Pak Nun. Neng, ini gagasan ini support nggak nih teman-teman di pondok pesantren? Gagasan ini cukup baik dan kita kembali kepada masa dulu. Masa dulu itu kehidupan pesantren adalah identik dengan tanaman. Yeah. Jadi pada saat pesantren itu menghasilkan sebuah tanaman baik kelapa, terus sukun, terus tewel gitu ya. Kalau di pesantren itu dulu karena lahannya masih banyak maka sayuran dan lain sebagainya itu kita tanam di lahan yang ada, sehingga pada saat kita mau masak, mau menjamu santri itu tidak harus pergi ke pasar misalkan. Jadi ke pasar itu mungkin yang harus dibeli adalah bahan tertentu ya, bahan tertentu gitu. Lah saya mengapresiasi ini sangat baik untuk kembali pesantren kembali kepada sistem tanam baik yang misalkan seperti tanaman cabai, tanaman terong, tanaman tomat gitu kan. Karena selama ini anak-anak muda itu kan tidak suka sayur gitu kan. Jadi untuk mengembalikan mereka ya kan, anak saya itu tidak suka sayur. Anak saya, ponakan saya itu kalau beli pecel itu cuma pakai bumbunya aja, tidak mau sayurnya. Nah, ini kan contoh yang harus kita kembalikan, bagaimana kita mengajari santri-santri itu untuk kembali kepada alam, kepada makanan yang banyak gizinya. Jadi saya yakin bahwa tanaman-tanaman itu membawa banyak manfaat baik untuk kesehatan dan
untuk yang lainnya yang menghindari bahan pengawet dan sebagainya. Itu yang kami rasakan begitu. Jadi banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari tanaman menanam pohon ini. Baik. Gini, saya kembali ke Cak Anam. Cak Anam tadi juga disinggung sama Mas Lurid ya tentang ada 10 titik tadi itu. Ini apa melalui seleksi kah atau memang ada pemetaan wilayah begitu? Kita menyebar informasi, kemudian kita mengajak teman-teman kita, kawan-kawan kita yang ada di kabupaten kota. Oke. Kemudian dari sekian yang kita ajak, ternyata yang siap untuk melaksanakan di hari tanggal 28 November kemarin ada di 10 titik itu. Oh, subhanallah. Mungkin masih belum ada tambahan lagi. Kemarin kita mengajak juga teman-teman di LPBI NU Babat Lamongan, itu juga rencana juga akan menanam. Saya kira tanggal 28 ini hanya awal. Untuk kita serentak menanam, tapi selanjutnya di tahun ini insya Allah akan lebih banyak. Kemudian di Kabupaten Sampang juga seperti itu. Karena kita tahu tanaman pohon ini tidak hanya manfaat yang kita rasakan secara langsung, bukan hanya oksigen yang bisa kita hirup, bukan hanya itu, tetapi pohon juga menjadi penahan, pohon penahan dari bencana juga. Pohon juga bisa menyimpan air, di mana air itu tidak langsung habis ke sungai, tapi terserap oleh pohon, dan itu menjadi manfaat yang sangat luar biasa menurut saya. Baik. Jenis pohon apa aja nanti yang ditanam itu, Cak Anam? Kebetulan kalau di Mojokerto ada sekitar 150 bibit pohon bambu. Oh, subhanallah. Yang itu akan kita tanam di tanggal 28. Oke. Tetapi selanjutnya kami menyediakan sekitar 5.000 bibit pohon yang akan kita tanam di area pegunungan Anjasmoro, bagian bawah, di bagian bawahnya, yang sekitar desa pinggir hutan, ada di desa Ngumeng, desa Begagan Limo, ada juga desa Dilem, kemungkinan nanti juga ada di desa-desa di Kecamatan Jatirejo. Saya kira itu. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan sukses ya, Cak Anam. Amin ya rabbal alamin. Yang penting semangat terus. Yes, harus itu. Oke. Dan kita punya tema pada kesempatan kali ini adalah gerakan menanam pohon untuk kehidupan. Telah tersambung juga di ruang virtual ada Mbak Yayu Istihana, aktivis penanam pohon. Segera kita sapa. Assalamualaikum Mbak Yayu. Waalaikumsalam Mbak Yuli. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Mbak Yuli. Ya Allah, semangatnya itu loh. Yang nggak bisa terganti, Masya Allah. Mbak Yayu, ini bisa disampaikan kepada pemirsa ini terkait kegiatan ya di gerakan menanam pohon untuk kehidupan. Ini bisa disampaikan aktivis menanam pohon oleh Mbak Yayu, silahkan. Iya. Terima kasih Mbak Yuli. Berbicara masalah menanam pohon, kita mungkin balik setback sedikit ya Mbak Yuli. Ya, siap. Beberapa bulan mulai tahun 2002-2003, kalau kita lihat BMKG itu selalu situasi alam itu tidak baik-baik saja. Nah, ini kemungkinan juga karena sudah banyaknya pohon-pohon yang ada di gunung-gunung itu terbakar. Yang pertama. Yang kedua, karena tidak ada niatan baik manusia untuk bisa bersedekah memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, kepada alam ini dengan baik. Oleh karenanya dengan menanam pohon kita bersama-sama ingin mengajak kepada masyarakat halayak yang di sekitar hutan terutama untuk bisa bersedekah kepada generasi kita ke depan dengan menanam. Karena dengan menanam itu kita bisa memberikan sedekah. Mungkin sehingga bisa mengurangi alam ini kembali ke asalnya. Yang saat ini itu panas tidak ada ukurannya, hujan tidak ada ukurannya. Ini kemudian karena memang karbon itu sudah sangat rancau, sudah sangat hancur dan sudah sangat rusak, Mbak Dini. Saya pikir seperti itu. Oleh karenanya kita sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah Allah di bumi ini untuk menata supaya bagaimana supaya ini kembali kepada alam yang diberikan pada Allah itu menjadi rahmat, benar-benar rahmat. Selanjutnya Mbak Yuli, karena generasi-generasi kita itu belum paham apa sih, kenapa sih kita harus menanam pohon. Ini seperti yang disampaikan oleh sahabat saya Mulina tadi. Sekarang ini penyakit itu sudah bukan asing lagi. Itu semuanya disebabkan karena kurangnya kita memperhatikan tanaman. Seakan-akan tanaman itu makhluk yang tidak bernyawa, yang tidak pernah kita sapa.
Padahal mereka harus kita tanam dengan kasih sayang, mereka harus kita beri vitamin dengan yang baik. Ya Allah. Karena perintah Allah itu adalah hidupkan bumi itu, hidupkan. Karena wa ayatul ardul maitah, Allah itu menciptakan bumi itu mati, tapi hidupkan. Hidupkannya dengan bagaimana? Dengan menanam pohon, dengan bersedekah pada air, kepada tanah, kepada alam, kepada udara. Dan ini adalah salah satu upaya perintah kepada kita semuanya untuk bisa menyayangi satu sama lain, makhluk ya satu sama lain. Nah, oleh karenanya Mbak Yuli, insya Allah dengan gerakan Pokja PSNU Jatim ini, kita juga akan mempunyai satu target yang sangat besar untuk bisa mengajak kepada halayak, kepada masyarakat untuk bisa bagaimana kita kembali kepada alam, bagaimana kita kembali untuk bisa mempertahankan ketahanan pangan lokal yang ada di Indonesia yang sangat subur ini. Itu mungkin nanti bisa kita sambung Mbak Yuli. Baik. Subhanallah. Ini nyentuh banget ini Neng. Masya Allah kayak gini kan tadi itu penjelasannya ya kan. Artinya betapa penting pohon ini ya Neng. Ada tambahan dari Neng Muli, silakan. Iya, jadi kalau dulu masa kecil saya itu tanaman cipuan, tanaman keres, tanaman-tanaman itu yang kita taunya itu tumbuh liar di persawahan. Sekarang persawahan aja sudah semakin hilang gitu kan, dengan bangunan-bangunan rumah dan sebagainya. Dan ternyata hari ini cipluan itu sulit orang mencari. Adanya sudah di toko buah gitu dan mahal gitu. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kenapa orang-orang yang seusia saya, seusia Mbak Yayu gitu, ketahanan tubuhnya luar biasa. Itu karena waktu kecil kita makannya itu dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Dan pupuk-pupuk yang kita gunakan adalah pupuk organik gitu kan. Waktu itu kan ya kita selain ada tanaman-tanaman, ada kambing, ada sapi kan kayak begitu. Jadi non kimia semua. Lah hari ini kalau kita beli buah aja kita bingung buah yang asli itu yang mana, buah yang mengandung kan begitu kan. Jadi luar biasa kita ini mau makan yang sehat, yang betul-betul sehat aja kita kebingungan gitu. Nah jadi saya betul-betul pengen menggerakkan setiap pesantren itu. Meskipun kita tidak punya lahan, sekarang ini kan banyak mensiasati tanaman yang tidak memakan banyak lahan gitu kan. Ada medianya ya Ning ya? Ya, ada polybag gitu kan bisa kan dengan itu misalkan. Jadi kalau itu bisa kita tanam dan panennya bergantian, misalkan cabai, tomat gitu ya, sayuran, terus terong apa gitu. Kalau itu panennya bergantian, maka itu juga akan mengurangi kos pesantren untuk berbelanja kan. Dari situ aja santrinya juga tidak usah tidak memakan waktu yang harus nyirami gitu kan. Pagi-pagi misalkan saya habis ngaji mau berangkat bisa disirami gantian kan begitu. Dan hasilnya akan mereka nikmati sendiri. Betul efektif itu ya Neng. Baik, anak dari Cak Anam sendiri gimana ini? Ketika bicara flashback ya begitu, betapa manfaatnya luar biasa pohon begitu. Pripun penjelasan selanjutnya? Ya, kita nggak bisa membayangkan ya kalau memang di sekeliling kita sudah nggak ada pohon. Allah. Tapi manusia tanpa pohon nggak mungkin akan bisa hidup. Kita tahu juga kampanye tanam pohon. Alhamdulillah di Indonesia ini tanahnya tidak ada tanah yang tidak bisa ditanami. Subhanallah. Kita tahu negara-negara yang dimiliki oleh mereka itu gurun pasir yang dari awal mungkin bumi ini ada itu tidak ada pohon, sekarang sudah mulai ada pohon sebegitu besar. Keinginan mereka untuk membuat tanaman pohon. Nah, di Indonesia ini di kita tanah sudah langsung tancap, langsung tumbuh. Kenapa itu tidak lebih sangat wajar jika semangat kita tanam pohon itu melebihi mereka. Karena juga tanpa pohon saya kira kehidupan kita juga akan semrawut juga. Gersang rasanya. Kita melihat
ke alam yang bebas dari gedung aja, Iya. dan itu kita melihat itu ada hijau yang notabene adalah apa namanya daun dari pohon, ada rasa dingin di kita. Betul. Akan berbeda kalau yang kita lihat itu tanah tandus dan lain sebagainya, akan lebih apa ya, secara psikologi kita akan sayang banget. Nah, kalau kita apa namanya melihat kok hijau itu kan, kita tahu juga secara kita sadari atau tidak, masyarakat perkotaan itu apalagi kalau sudah Sabtu malam Minggu gitu, mereka akan berbondong-bondong ke hutan kan, seperti itu. Apa yang mereka cari itu hawa segar dan melihat hijau ini kan, itu. Dan lagi Mbak, apa namanya tentang manfaat pohon tadi juga. Di beberapa area terdekat kita sumber mata air ya, sumber mata air. Untuk hari ini sudah tidak seperti dulu lagi. Oh, Masya Allah. Dari ngobrolnya teman-teman pecinta alam, ngobrolnya teman-teman relawan kebencanaan, bahwa dulu di titik ini di dekat desa ini ada sumber yang lumayan besar. Nah, sekarang sumber-sumber mata air itu sudah banyak yang mati. Sudah banyak yang tidak mengeluarkan air lagi. Sebabnya? Itu pohon berarti kan penyebabnya. Air apa namanya yang terkandung yang diserap oleh pohon sudah tidak mengeluarkan, karena memang pohonnya sudah tidak ada. Nah, salah satu keinginan kita di perhutanan sosial dengan serentak tanam pohon di tanggal 28 November ini, ayo kita tanami lagi. Kalau di situ dulu ada mata air, ayo kita upaya mata air itu bisa muncul kembali dengan kita menanam pohon di sebelah-sebelahnya. Saya kira itu alangkah indahnya kalau nanti air itu akan muncul kembali. Subhanallah. Karena memang mata air itu untuk kehidupan juga. Betul. Jadi kita berpesan, yang penting kita tanam dan kita rawat. Betul. Bahwa pohon itu harus hidup. Oke. Dimanapun, apalagi kalau mempunyai manfaat ganda. Seperti untuk penahan sungai di tanggul-tanggul dan lain sebagainya, penahan longsor dan lain sebagainya. Saya kira itu akan lebih mempunyai manfaat yang lebih ganda. Baik, itu berarti jenis pohon tertentu ya dengan untuk tempat penanamannya. Diupayakan jenis pohon-pohon tertentu untuk bisa tetap melindungi mata air. Tetapi kalau memang tidak ada ya nggak ada salahnya. Betul. Kita tanam pohon apapun, termasuk tumbuhan-tumbuhan yang langsung bisa manfaatnya bisa kita makan, seperti yang diceritakan Ibu Mulina tadi. Itu yang paling penting. Nah, ke depan saya kira Nahdlatul Ulama tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu dan menyerentakkan semua elemen-elemen yang ada di Nahdlatul Ulama. Termasuk pondok pesantren yang mempunyai potensi besar untuk menanam. Oke, baik. Kita bahas pada segmen berikutnya ya. Kita kembali ke narasumber Anda di studio maupun di ruang virtual. Dan saya ke Cak Anam dulu. Cak Anam, ini bisa disampaikan tentang gerakan penanam pohon ini, nanti bibitnya itu dari mana? Ya. Kalau soal bibit, bisa kawan-kawan tidak usah khawatir ya. Kita bisa mengajukan ke pemerintah melalui Dasberantas yang ada di pembibitan di Kemlagi, Mojokerto. Itu saya kira ratusan ribu mereka tiap tahun itu menanam dan memang diberikan kepada masyarakat secara gratis. Tetapi SOP ada lah. Kita awalnya pengajuan, kemudian kita disurvei lokasi tanamnya. Nanti kemudian mungkin 2 atau 3 tahun lagi disurvei lagi bagaimana kabar tanaman yang kita tanam. Masya Allah. Itu yang biasa kita lakukan, sudah beberapa kali kita minta ke Dasberantas itu juga. Hal yang lain, teman-teman Yayasan Bambu Lestari juga mempunyai pembibitan dan itu bisa diakses juga. Kemarin juga kita minta bibit bambu ke sana juga. Langsung ke teman-teman di Dinas Kehutanan juga bisa, melalui teman-teman yang ada di kabupaten, di DK Dinas Kehutanan di masing-masing itu insya Allah bisa juga. Kalau tidak salah di teman-teman Perhutani juga mempunyai pembibitan. Di teman-teman Taman Hutan Raya juga menyediakan mereka juga mempunyai program tanam pohon hampir setiap tahun. Kita bisa gabung juga dengan mereka. Saya kira nggak ada alasan untuk kalau soal bibitnya di mana, kayak untuk saat ini sudah nggak ada alasan lagi. Tinggal jemput bola aja sebenarnya. Kita jemput bola aja.
Siap. Baik, baik. Dan artinya begini, tadi kan sementara kan di 10 titik ya kan? Ya. Ada tambahan lagi mungkin beberapa cabang begitu. Nah, bisa jadi itu akan menyebar ke yang lain begitu, Cak Ya, Anam? iya. Kalau semuanya itu akan mempunyai pengetahuan bagaimana. Nah, ini kan berarti ngomong jaringan. Yes. Agar mempermudah apa yang kita inginkan itu terlaksana dan terwujud. Karena dengan banyaknya jaringan baik di teman-teman aktivis lingkungan dan lain sebagainya, ya kenapa tidak itu ayo kita bersama-sama. Oke. Kita mulai dari NU monggo, dengan yang tidak NU juga monggo. Yes. Yang pasti tanam pohon ayo kita lakukan secara bersama-sama. Bersama-sama. Keren. Baik, baik. Nah, ini di sana di ujung ruang virtual, Mas Lurid bisa dengar suara kami ya? Bisa, Mbak. Alhamdulillah, Ya, baik. rapi. Alhamdulillah, ini jernih banget sekarang. Beda dengan tadi, jernih kayak orangnya. Oke, Mas, ini bisa disampaikan nih persiapan untuk nanam pohon ini seperti apa nih kesiapannya? Ya, kita hari ini sedang mempersiapkan bibit di titik kumpul masing-masing. Jadi tadi disebutkan Canam dari Dinas Bantuan Dinas Kehutanan, bantuan dari cabang dinas kehutanan, terus dari BPDAS, dari teman-teman Yayasan Baku Lestari, maupun dari yang lain-lain. Karena posisinya berada mendekat di calon lokasi tanam. Oke. Sudah diidentifikasi kurang lebih 10 titik di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dan Siap. masing-masing daerah tentunya tidak satu titik, Pak, tapi kita identifikasi kawasannya rawan kering, rawan longsor, atau yang pasca kebakaran. Nah, ini kita prioritaskan agar dan kembali pulih dan mata air juga kembali. Nah, memang dari situ kita istilahnya tidak hanya mengembalikan fungsi lahan dan hutan, tapi kita juga mengembalikan tradisi nenek moyang kita dulu. Sebetulnya menanam ini kan nggak harus hari tanam pohon, Betul. tapi kita tradisi kita kalau ada dalam sebuah keluarga itu kelahiran bayi itu ditandai dengan tanam pohon. Dan pohon itu juga dinamakan apa namanya bayi itu. Nah, ini akan sehingga kan muncul brand-brand lokal, tidak seperti yang sudah ini ya. Kita mengenal pepaya itu aja, pepaya Bungkus, pepaya Thailand, California. pepaya California. Nanti pohon-pohon itu bisa nama-nama anak kita, gitu. Pepaya Abdullah misalnya. Nah, ini Pepaya yang Rurit. kemudian harus brand lokal. Jambu aja ada jambu Jamaika. Padahal kalau di lingkungan Jambu saya itu Darsono. terkenalnya jambu Darsono. Betul. Nah, ini upaya-upaya ini juga tidak hanya memulihkan fungsi lahan dan hutan, tapi dari kegiatan menanam juga memulihkan tradisi-tradisi lokal nenek moyang kita dulu, termasuk brand nama-nama buah, nama-nama ini brandnya juga brand Indonesia, jadi nggak ada lagi namanya kelapa bakok, jambu bakok, jadi nggak ada. Itu, Pak. Oke, baik. Ini berarti sudah siap action ya tanggal 28 ya? Ya, insya Allah ini sudah mulai mendekat ya bibit ini, dan lembaga yang akan turut terlibat dalam penanaman sudah teridentifikasi. Oke. Jadi harapannya nanti secara serentak di Jawa Timur dimulai tanggal 28 jam 7 pagi itu sudah bisa mulai menanam, dan kita sarankan nanti yang menanam itu dinamakan juga, dinamakan yang menanam pohonnya itu. Oh gitu ya, biar ada kenang-kenangannya ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, ini untuk pendistribusian bibit, ini bagaimana teknisnya dari teman-teman masing-masing yang akan untuk menanam ini? Ya, untuk teknis pendistribusiannya ini kita sudah identifikasi siapa yang tersedia dan kebutuhannya bibitnya apa. Ada yang butuh bibit buah, ada yang butuh bibit kayu, ada yang butuh bibit lain-lain, tumbuhan produktif ya, seperti ada kopi,
baik. apa gitu ya. Ini kita identifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah itu kekurangannya ada berapa. Nah, nanti kita harapkan merapat ke pihak yang membantu yang paling dekat. Karena saya ini jauh di Malang, ini jauh dari Dinas Kehutanan Jawa Timur yang ada di Juanda, maka saya mengambilnya ke cabang Dinas Kehutanan yang ada di Malang. Nah, teman-teman Mojokerto juga begitu, karena dekat dengan BPDAS, terus kemudian dekat dengan Yayasan Bambu Lestari, teman-teman mengambilnya ke situ, jadi ke titik yang terdekat. Baru kemudian kalau ada kekurangan, teman-teman nanti akan didistribusikan yang dari jauh merapat ke daerahnya masing-masing. Misalkan di situ Bondo dan Bondowoso, ini nanti juga akan di dropping kalau memang kekurangan juga dari Surabaya. Oke. Ini nanti yang dilebatkan menanam siapa aja ya? Lembaga-lembaga yang terlibat kalau di internal NU ada Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPSU, terus kemudian Ansor, Banser, itu yang dari lembaga-lembaga. Ada yang dari Ma'arif juga dilibatkan. Anak-anak sekolah, terus kemudian dari eksternal ya seperti kelompok-kelompok mahasiswa pecinta alam, ini terlibat. Nah, lembaga ini juga ada, kalau lembaganya ada LPBI NU, lembaga pengembangan pertanian, terus kemudian Lapesdam dan Lesbumi juga terlibat di dalam proses tanam pohon ini. Berarti banyak ya ini teman-teman yang dilibatkan dari unsur Banom dan lembaga. Baik, izin kita beri sejenak, nanti kembali lagi pada segmen berikutnya. Dan pemirsa, kita akan kembali di segmen terakhir nanti dengan saya Wila Kamila, usai jeda akan hadir untuk Anda. Dan kembali berbincang dengan tema kita adalah gerakan menanam pohon untuk kehidupan. Saya geser dulu ke Mbak Yayu, aktivis menanam pohon. Mbak Yayu, ini kesiapannya seperti apa? Bisa di-spill sedikit dong di Balai Diklat. Terima kasih. Di Balai Diklat, karena nantinya akan kita pakai sebagai miniatur untuk seluruh Jatim, potensi yang ada, sehingga di Diklat besok itu insya Allah untuk sebagai tanaman pinggirnya, tanaman tegakannya itu pinus sama cemara, dan yang di tengah itu kita tanami dengan jelarut. Saya masih mencari sagu, ganyang dan sebagainya. Kenapa kok seperti itu? Karena sekarang ketahanan pangan itu sudah mulai rapuh, sudah orang-orang sudah tidak suka. Padahal jelarut itu dipakai brownies itu sangat enak. Dipakai campuran, kalau dipakai campurannya dadar jagung sangat nyaman, Mbak Ili. Masya Allah. Nah, supaya kita juga mengurangi tepung terigu yang semuanya bahannya itu dari impor. Kita berusaha melalui PS ini siapkan dari yang ada di Indonesia sendiri. Karena saya yakin Mbak Ili juga tahu bahwa Indonesia itu kayu aja ditancapkan jadi tanaman. Betul. Ada lagunya itu, ada lagunya. Iya, kayu aja ditancapkan jadi tanaman. Sehingga pohon-pohon itu ayo kita cakap untuk menjadi camilan anak-anak kita supaya tidak terigu-terigu dengan ciki-cikian. Nah, ini kita pikirkan sana, Mbak Ibu, agar supaya generasi ke depan kita itu sehat. Amin. Dengan apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri, kita manfaatkan, dan kita kembalikan lagi pada kesehatan generasi kita ke depan. Jadi kita itu memang senangnya dipuja, Mbak Julia. Iya. Tapi memang dipuja itu penting menurut saya. Tetapi lebih penting lagi jadi orang baik, sehingga kita banyak bersedekah dengan menanam pohon, kita bersedekah dengan menyiapkan makanan sehat kepada generasi kita, itu juga sedekah. Dengan harapan menanam pohon itu memakmurkan, mengembalikan ekonomi rakyat melalui tanaman-tanaman yang ada kearifan lokal di sekitar kita. Harapan kita seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa. Nanti personalnya berapa yang diturunkan ini di tempatnya Mbak Yayu? Ini kita melibatkan MBCNO, terus Fatayat, Ansor, juga saya punya komunitas Godong. Nah, ini kita libatkan juga. Komunitas Godong itu komunitas anak-anak muda, petani milenial. Kenapa kok Godong? Yang awalnya itu nggak ngerti bertanam, nggak ngerti kesehatan, sehingga go itu ayo, dong itu paham. Ayo dong, paham tentang pentingnya menanam pohon ini. Mereka
Siap, Jadi siap, siap. dipotong-potong, Mbak Yu. Oke, betul. Oke, baik, baik, luar biasa. Mudah-mudahan sukses lancar ya, Mbak Yu ya, semuanya ya. Oke, baik. Sedikit, Alhamdulillah, ya. sedikit closing statement ya dari Mas Hurid dulu, monggo. Ya, terima kasih. Saya mengajak semua pihak untuk terlibat dalam proses ini. Masih ada waktu 2 hari yang akan terlibat menanam. Monggo bisa gabung, masih ada waktu. Yang mau menyumbang bibit juga monggo. Yang mengusulkan ada lahan kritis atau mata airnya sudah mulai surut, monggo kita tanami bersama-sama, dan gerakan ini tidak hanya pada saat hari tanam pohon saja. Oke. Karena musim penghujan masih beberapa bulan, ini masih ada waktu kesempatan. Nah, ini adalah masa yang baik untuk tanam pohon, dan kalau pohon sudah bisa tertanam dan hidup, akan menghidupi kita semua. Betul, sepakat. Matur nuwun dari Neng Uli, monggo. Mari kita kembali kepada alam sehingga kehidupan kita menjadi sehat. Amin. Dan jasmani rohaninya. Amin. Baik, dari Cak Ana, monggo. Terinspirasi dari Mas Lurid tadi, kami mengajak kalau ada wali santri yang memberangkatkan anaknya ke pondok, Iya. maka ayo kita tanam 1 pohon untuk 1 santri dalam setiap tahun. Kemudian yang kedua, barangkali menjadi peraturan dalam pondok pesantren, ketika tahun ini menerima 100 santri, maka pondok tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menanam 100 pohon. Saya kira semangat seperti itu ayo kita gerakkan. Paling tidak nilai-nilai lokalitas tentang tanam pohon, tentang pohon itu akan tumbuh kembali. Oke. Cita-cita yang tadi disampaikan oleh Mbak Yayu dengan ciki-ciki itu ayo kita hilangkan dengan kerja real menanam pohon. Oke. Baik, baik, baik. Terima kasih, luar biasa. Mudah-mudahan nanti 28 sukses semuanya ya. Amin, amin. Baik, dan ini manfaat semuanya. Oke, pemirsa, sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jamiyah. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat, dan saya Yura Kamila segera pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya.